صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. أما بعد. Hadratul Mukarramun, para habaib yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai, khusus Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Idrus, Habib Hasan bin Shalih Al-Hamid, Habib Zainal Abidin Al-Hamid, dan Habib Zainal Abidin Al-Jufri, dan para habaib lainnya, para syarifah yang tidak bisa disebutkan, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan keberkahan majelis kita pada malam ini, dan para alim ulama, guru-guru agama yang hadir juga yang tidak bisa disebutkan, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ulun, takjim ulun, dan cinta ulun kepada pian berataan. Mudah-mudahan berkat para habaib, guru-guru kita yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan dengan berkat sidin kita masuk ke dalam surga Allah. Kita doakan sehat walafiat, panjang umur, Allah luaskan rezekinya yang halal dan berkah, Allah mudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang beliau hajatkan, niatkan, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin wal hadirat jamaah Maulid Simtud Durar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita malam ini masih dikumpulkan dalam kesehatan, dalam kelapangan, sehingga Allah taala memudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di tempat yang insyaallah kita seberataan, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, dan guru-guru kita, dan orang yang kita cintai, maupun mereka yang telah mendahului kita juga. Semoga kita doakan mereka yang berada di alam barzahnya, semoga mendapat rahmat ampunan Allah, dijadikan kuburannya satu taman daripada taman syurganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas para kerabat, sahabat, dan zuriyah-zuriyahnya, dan para pecinta-pecintanya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan berkat kita tadi bersolawat, mengagungkan Rasulullah, membesarkan Nabi Muhammad, insyaallah yang ini majelis yang kita hadiri yang akan menjadikan sebab kita mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masuk ke dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pribadi mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ulun dan kepada pian berataan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah malam ini. Amin ya rabbal alamin. Qalal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum bidan. Amin. Ila anggol kita sudah membahas kemarin tentang apa-apa saja hal yang bersifat makruh dalam berwudu. Nah, kalau bisa kita jauhi, kita ingati sunnahnya, kita ingatkan yang wajibnya, yang makruhnya kita tinggalkan. Memang makruh ini karena apa juga, tetapi kalau bisa, karena kita sering melakukan hal yang makruh, bisa akan mendekati kepada hal yang haram. Yang makruh aja kita anggap enteng, apalagi karena otomatis bisa mendekati dalam perbuatan yang haram. Apa yang dimakruhkan
bagi orang yang berwudu, yaitu mendahulukan anggota wudu baginya yang kiri sebelum yang kanan. Jadi kalau diusahakan membasuh wudu kan, kalau kau langsung dua dibasuh, pasti salah satunya kayak tangan membasuh tangan membasuh dengan tangan kanan dulu, namanya tangan kiri. Membasuh batis tangan kanan, batis kanan, yang mana bersifatnya antara salah satu itu didahulukan yang kanan. Muha bang, muha seberatan, jangan yang kanan mumanya. Jangan salah paham kena wudu muha yang kanan dulu dihigan, hanya yang kiri. Tak salah paham kalau yang muha. Kalau kanan sahaja bang, kanan dulu hanya ke kiri. Ini kenapa? Yang penting kan salah satu menyentuh wajah, di situ pasang niat. Nak dari bawah kalau pengen wudu. Cuma yang abdolnya dari atas seberataan gitu. Lah, telinganya gitu. Yang kanan, yang kiri. Jadi bersifat yang kanan memang abdol, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, jangan menyalahi. Karena sesuai dengan sunnah Nabi kan yang diutamakan yang kanan. Apabila melaksanakan yang kiri berarti hukumnya makruh, tidak dapat pahala sunnah. Jadi mengurangi pahala ibadah dalam ibadah wudu tersebut. Jadi termasuk salah satu nilai ibadah wudu ini termasuk besar pahalanya lah apabila dia mengerjakan dengan sempurna wudunya tadi. Lah, salah satunya dengan mendahulukan daripada yang kanan. Yang selanjutnya makruh kurang dari 3 kali. Nah, jangan sekali, jangan 2 kali, paling minim 3 kali. Lah, itu 3 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Apabila apabila kurang yakin dengan 3 kali membasuh tadi, ada yang takut tidak tersentuh air tadi, tidak sempurna, maka wajib dia menambah 4 kali. Berarti seandainya basuh semua 3 kali sudah, tapi ada yang tidak kena, tidak sempurna, maka wajib menambah 4 kali. Nah, 4 kali tadi apa masuk pahala sunnah? Ditambah lagi dengan 5 kali. Jadi sunat yang ganjil. Jadi sudah 4 kali sudah umpamanya tadi, tambah sekali lagi dapat pahala sunnah. Itu. Basuh tangan 3 kali sudah. Kayaknya ada kada terbasuh sedikit, tambahi 4. Wajib nambahi 4 menyempurna tadi. Nah, anak dapat pahala sunnah tadi tambahi 5 kali. Jadi ganjil. Sekali bang boleh aja juga asal sempurna. Itu. Makanya kita tuh dianjurkan dari wudu itu dilebihkan dalam anggota yang wajib dibasuh itu dilebihkan. Jangan dikurang-kurang, jangan dipaskan. Ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Jadi jangan sampai kada sempurna. Nah, kalau yang basuh semua tadi, basuh semua. Basuh lebihkan nah, sampai ke bawah leher sini sempurnakan. Jangan muhalnya aja. Yang di sini takut kada basah. Tangan sampai ke siku. Nah, lewatakan garisannya. Nah, sampai. Nah. Jangan pas di siku ini aja. Kan wajib sampai UN. Sampai apa? Siku. Lebihkan. Gitu. Lah. Lebihkan supaya untuk lebih yakin. Karena was-wasnya lebih besar orang wudu ini memang. Sembahyang ya juga wudu ganal was-wasnya itu. Nah, jadi kurang dari 3 kali, jangan sampai 1, 2, kalau bisa 3 pasakan lah itu. Apabila menyalak melebihi 3 kali, apabila bukan daripada air wagab, tapi ada syaratnya lah. Amunnya kawat itu dipaskan 3 kali, tapi menak melebihi juga sudah cukup, tapi dilebihkannya. Tapi ini air masjid atau air langgarnya air wagab. Orang berwakaf maksudnya apa? Setiap bulan ini orang ini membayar PDAM. Nah, aku berwakaf segan masjid. Berwakaf nih segan masjid. Jadi kita nih apabila memakai banyu berlebih hukumnya haram. Itu. Jadi sekedarnya aja. Lah. Lain buat imam kaum aman aja karena untuk kemaslahatan sidin juga. Mau sidin anak mandi apa? Kita terbatas bagi yang jamaah para masyarakat tuh terbatas karena sembarangan memakai masjid itu. Apalagi sekarang berbasuh motor.
Bebasuh sandal, petapasan umpatnya di situ, banyu mati, 4 petapasan di masjid, haram. Apabila airnya tadi air wakaf, tidak boleh. Lah, wakaf aja maksudnya, karena hal wakaf ini memang berat. Makanya kita tuh mengkawa anak bersedekah tuh sedekah aja, jadi orang kawa makai beratan gitu, ini berlebih. Tapi halnya wakaf ini, wah, karena kawa sananya untuk jagan di majlisnya aja, majlis karena kawa dibawa keluar, jalan nyumbang segan masjid ini, situ aja karena boleh dibawa keluar, karena orang niatnya wakaf deh, itu hal wakaf ini berat memang, itu wakaf, ya di situ aja sudah, gitu. Jadi karena boleh, apabila berlebih memakai banyu, hal al-banyu tersebut orang berwakaf jangan, kalau boleh, jadinya haram, yalah haram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadal wudu faman zada ala hada aw naqasa faqad asaa wa dhalama. Artinya seperti inilah wudu yang diajarkan oleh Nabi, siapa yang melebihkannya atau menguranginya maka ia telah bersikap buruk. Nah, bersikap buruk, kalau kurang buruk berarti apabila lebih boleh berarti lah. Jadi sudah salah, lebih salah, kurang salah, paskan lah ya sudah dengan aturannya, 3 kali ya 3 kali. Itu adalah hadis riwayat Abu Daud. Dan dikisahkan bahwasanya Syekh Muainuddin Hasan As-Sajjaji sesuatu hari tinggal bersama Syekh Ajal As-Sirri. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang. Syekh Ajal As-Sirri ini memperbaharui wudunya, tetapi ia lupa tidak membersihkan sela-sela jari-jari tangannya. Tiba-tiba terdengar suara, wahai Ajal, engkau beranggapan bahwa diri engkau mencintai Nabi Muhammad SAW dan bahwa engkau tergolong umatnya, tetapi engkau meninggalkan sunnahnya. Kemudian Syekh Ajal bersumpah, aku tidak akan meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah beliau SAW. Lalu ia memperhatikan hal itu daripada waktu ke waktu. Jadi Syekh Muainuddin ini tinggal bersama Syekh Ajal As-Sirri. Lalu tiba-tiba masuk waktu sembahyang, Syekh Ajal As-Sirri ini memperbaharui wudu, tajdidul wudu. Orang wali itu bisa tajdidul wudu kebanyakannya. Tahu sekali disunahkan tajdidul wudu. Jadi orang itu kalau yang mengamalkan sunnah sempurna wudunya. Dalam membasuh tangan kan disunahkan nih, sebelum wudu disunahkan membasuh tangan, menyelai jari nih. Tiba-tiba wudu sih tertinggal, hanya itu aja. Dapat mimpi dari Rasulullah. Lah, ayo, punya orang wali ini hal yang sunnah aja ketinggalan dapat teguran. Namanya wali ini kan mahfuz. Kalau Nabi maksum, kalau wali ini mahfuz. Hal yang dipelihara, sesuatu yang sunnah aja dijaga. Lah, apalagi yang makruh, jauh. Lah, itu dapat teguran. Bahwasanya di saat ditegur tersebut, engkau mengaku umat Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, tetapi engkau meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Teguran itu. Kita yang sunnah, yang wajib ya tertinggal, dan yang menegur. Yalah, itu jauh kita, ya Allah, ya Rabb. Dan Syekh Muainuddin berkata, ketika itu aku melihat Syekh Ajal, aku lihat seolah-olah ia sedang tidur. Lalu aku tanyakan tentang hal itu, lalu beliau menjelaskan, sejak waktu ketika aku lupa membersihkan sela-sela jari tersebut tangan sampai pada waktu ini aku masih bingung bagaimana nanti dengan sikap seperti ini aku menghadap Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat teguran, kayak apa pertanggungjawaban sini lah, gara-gara meninggalkan hal yang sunnah aja, hal yang sunnah itu. Jadi kita ini memang dalam hal sesuatu apapun kebaikan yang sedikit pun jangan dianggap enteng, jangan dianggap ringan. Kenapa? Karena kita ini masuk surga ini bukan karena amal ibadah kita ini lah, 1000 rakaat puasa, bukan karena sebab itu kita masuk surga, tapi dengan sebab kita masuk dengan keridhaan Allah. Salah satu dalam keridhaan Allah ini yaitu salah satu sunnah Nabi, walaupun hal yang kecil, tapi dengan sebab itu Allah ridho. Mungkin di situ kita dinilai oleh Allah itu gara-gara kita masuk surga tadi. Bukan dilihat yang wajibnya, hal yang kebaikan yang halus nih aja lah, mungkin salah satunya. Yalah. Banyak para wali-wali itu
Sebagian ada yang masuk surga tuh bukan karena amal ibadahnya, bukan karena karang kitabnya. Kita dengar aja mungkin sejarah Imam Al-Ghazali itu kurang apa? Alimnya, Qutbul Ulum. Sampai-sampai dikatakan seandainya ada tuh nabi setelah Nabi Muhammad tuh Imam Ghazali yang diangkat jadi nabi, seandainya, saking pintarnya Sidin tuh mengakui dan diakui. Sidin tuh gara-gara pernah ngarang kitab ada lalat menghampiri tinta Sidin di pena. Dilihatkan Sidin, tinta ini mungkin dalam keadaan haus menghisap air tintanya Imam Al-Ghazali tadi. Itu aja. Dilihatkan Sidin, didiamkan Sidin. Biar aja menghisap, biar aja lah. Kenyang, terbang langsung lah tadi. Tanya, ini mimpi dengan sebab apa piannya? Bukan karena dengan sebab itu aja tadi, memberi minum lalat dengan tintanya Imam Al-Ghazali. Sini ngarang kitab, tintanya itu dihisap oleh lalat tadi. Banyak riwayat mengatakan tuh. Ayo kita kalau tahu. Nah, jadi jangan dianggap enteng sesuatu hal kebaikan walaupun sedikit pun. Siapa tahu itu yang menjadikan sebab Allah Taala ridho lawan kita. Banyak riwayat-riwayat daripada orang-orang soleh itu. Dan diceritakan dari Fudail bin Iyad, sesuatu ketika dalam wudhunya ia lupa dan hanya masing-masing membasuh tangan 2 kali. Ketika ia sudah sholat dan tidur pada malam itu, ia bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW bersabda, wahai Fudail, sikap engkau aneh. Engkau telah meninggalkan sunnahku di dalam wudhu. Fudail segera berterbangun karena terkejut. Kemudian ia pun memperbaharui wudhunya sejak awal dan mengharuskan dirinya sholat 500 rakaat sampai setahun sebagai penebus kekurangan daripada tersebut. Fudail bin Iyad gara-gara meninggalkan sunnah Nabi mungkin terbasuh 2 kali, kan sunnahnya kan 3 kali. Tiba-tiba guring mimpi lawan Nabi Muhammad, langsung terbangun, terkajut, ditagur, tinggalan sunnahnya. Sembayang Sidin 500 rakaat sebagai menebus tadi. Nah, itulah sebagai menebus daripada meninggalkan sunnah 500 rakaat sembahyang. Betul. Hanya yang sunnahnya aja tinggalan Sidin. Nah, itu hal yang gitu diperhatikan benar oleh para waliullah. Nah, itu. Dan itu hal yang makruh lah, hal yang makruh harus kita tinggalkan. Sedikit lagi. Dan pasal hal yang membatalkan wudhu, merasa yakin ada yang keluar selain air mani walaupun hanya angin, baik dari kemaluan maupun dubur atau unus. Jadi tadi yang makruh dan menyebabkan dengan sebab orang yang membatalkan wudhu merasa ada yang keluar selain daripada air mani walaupun hanya angin, baik dari kemaluan maupun dubur atau unus. Jelas kantut, bekami, apalagi behera. Nah, selain daripada air mani aja nang kada batal. Keluar banyu mani nih kada batal. Cuma percuma aja banyu mani keluar tapi kada batal. Kada kawa jawab apa, sembahyang kada kawa, mengaji kada kawa. Iyalah. Masuk masjid kada kawa. Nah, jadi cuma air mani. Kenapa? Karena air mani suci tadi. Lah, kada membatalkan. Lah, kantut dan sebagai selain daripada itu batal. Ambeien keluar batal, darah keluar batal. Apa aja? Itu. Dan dari kemaluan maupun dubur atau unus. Dan hilang akal, sakit jiwa, pingsan, mabuk dan tidur. Jelas sakit jiwa nih mendatang, tiba-tibanya gila, batal. Walaupun 5 menit, walaupun 2 menit aja, kalau sadar lah, gitu. Kayak orang sadar pulang batal. Lah. Pingsan, siup, tumat aja walaupun 1 menit, batal. Orang pingsan tuh batal wudhunya. Lah, jelas idin lah. Mabuk, jelas sudah. Kan itu yang menyebabkan daripada tidak sadar, hilang akal dan tidur. Kecuali tidur dengan duduk tidak bergeser-geser. Artinya orang yang batal tersebut yang duduk tidak tetap dengan tempat duduknya. Lah, maksudnya kita kayak guring, walaupun duduk tapinya gelisah.
tak angkat sedikit aja batal. Tapi punya guring dalam wudu lah, kayak di majlis guring, jadi praktiham pulang atau Jumat duduk ininya sejam kah? Karena bergerak, bos kita kada tak angkat sedikit, duduk tenang, 2 jam 3 jam, tapi duduk aja, kada batal. Yang penting pipi burit tadi jangan sampai tak angkat. Nah, lah. Gitu. Makanya pengen berjumat tuh hati-hati. Jangan sampai terguring. Entah angkat sedikit batal wudu. Nah, ini misalnya Jumat tuh biasanya orang tuh nangatan lapah, ngantuk tuh. Apalagi khutbahnya panjang benar. Dari sini aja duduk lah. Tak angkat sedikit dah. Nah, pipi buritnya dijaga. Pantatnya tuh jangan sampai tak angkat. Kita dalam keadaan sadar, siapa tahu tak kantut keluar angin tadi itu Nah itu, jadi jangan sampai, makanya ini biasa ke Jumat, jangan sampai kita jaga wudhu Jumat, jangan sampai terguring, itu lah, jangan bisa kada sadar kita terguring lah. Nah itulah, itu salah satu daripada yang menyebabkan apa. Lagi mau sampai teliur pulang sidin, teliur, kayak orang munjun lah, mana pagat unjunan model unjun liur sidin. Karena bapak, sampai teliur kada bapak juga. Yang penting pipi buritnya kada bergerak. Apa? Ini beda adalah liur orang yang guring lawan liur orang yang kita dalam keadaan duduk nih. Bedakan adalah liur orang yang sedang tidur dengan liur orang yang duduk itu. Kalau liurnya tidur orang yang duduk itu suci karena najis. Tapi kalau liurnya orang yang sedang tidur berapa mungkin guring. Berapa nih terliur. Nah liur yang keluar itu najis. Kenapa membedakannya? Karena apabila orang yang duduk itu liurnya itu keluarnya minat dimak dari otak langsung. Tapi kalau liurnya orang yang tidur itu keluar itu minal ma'iddah daripada peparutan. Peparutan itu tercampur sudah kotoran. Nah itu bedakan nanti hati-hati. Terguring sampai terliur baju apa kena liur ganti sadang jangan dibawa sembahyang. Itulah. Nah itu perhatikan tuh guringnya orang yang liurnya orang guring lawan orang yang duduk. Biasanya tapi kita jarang punya duduk tuh. Bisa ada jualan terliur guring duduk tuh nah. Amun sudah murabah tuh kadang kau dikisah lagi tiap malam sini beli guran dah. Apalagi nang lapasin ngorok-ngoroknya pulang berbunyi liur tadi. Kalau tahu lagi dah nang manu sampai becap pulau Bipai Kalimantan Bantal tuh kalau lagi dah sidin aja nang mau anu tuh memulai Bantal tuh kalau maka istiqomah itu aja Bantal sidin itu. Itulah. Itu ada aja. Itu aja wallahu alam bisawab sedikit ada manfaatnya lah. Ini kita nih berapa hari ini lagi habis bulan Sopar. Ini Arba Mustamir mengingatkan. Nah, Arba Mustamir perlu diperhatikan karena Arba Mustamir Rabu terakhir di bulan Sopar. Kita tahu aja bulan Sopar ini kan bulan yang ibarat kita tuh ibarat lampu merah tuh, lampu lalu lintas tuh lampu kuning. Yalah, Sopar tuh artinya kuning. Nah, kalau lampu kuning tuh kalau jalur lintas tuh berarti menandakan apa itu? Hati-hati, berbahaya. Nah, jadi pada pendapat ulama ahli mukasyifin ada dalam setahun itu satu hari yang paling sepayah-payahnya hari 320.000 bala yang diturunkan. Itu terjadinya di hari Arba Mustamir Rabu terakhir. Jadi kita dianjurkan kena tadi nang buan artinya terserah bawa anak bini di rumah berbacaan sorangan masing-masing atau di mana bawai jamaahnya nang khususnya buan imam-imam masjid nih bawai jamaah kena langgar masjid itu berjamaah baca yasin karena di kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim baca 313 kali. Nah berarti sambung lagi yasin tadi baca doanya. Nah doa selamat ya doa tolak bala kah sebenarnya. Kau sembahyang 4 rakaat lah 1 kali salam Fatihah inna a'tainakal kautsar banyak 17 kali baca suratul ikhlas 5 kali dan muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas rakaat itu. Jadi surah inna a'tainakal kautsarnya 17 kali suratul ikhlas itu insyaallah amalkan dengan doa-doanya tuh selamat kita dalam musibah setahun itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dalam tahun ini di tahun yang akan datang.
Bacakan Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzul minas sama, ya Allah 7 kali. 3 kali lah. Kan biasa kita tuh dianjurkan doa itu kan dibaca hari Selasa. Kan biasanya dalam seminggu itu kan Selasa tuh sebenarnya hari itu bagus saja. Cuma yang kalau bisa hari Selasa tuh kita jangan tapi banyak kemana-mana. Itu hari naas juga. Karena di situ hari naas itu kan terjadinya awal pertama pembunuhan antara Qabil dan Qabil terjadi di hari, misalkannya hari sial, hari Selasa itu kan dibacakan Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzul minas sama, ya Allah 7 kali. 3 kali bacanya Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzul minas sama, ya Allah 7 kali pagi dan sore. Nah tapi hari Aba Mustamir ada doa-doanya tuh karena dipimpin lawan guru-guru. Boy guru siapa? No, atau datang ke rumah sidin, boy ke masjidin, boy masing-masing kita, supaya kita selamat dalam musibah nih, macam-macam fitnah akhir zaman ini. Karena bala nih pian jangan dikira bala tuh orang kerampokan, kemalingan, kebanjiran atau garing, rezeki ngalih. Itu bala yang kada seberapa. Tapi yang bala paling besar tuh jangan sampai iman kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada ada gantinya. Kalau sudah iman yang dicabut, kada ada gantinya. Kalau yang lain tuh kau aja musibah, laki diambil orang, ada aja gantiannya. Umpama tadi, bini diambil orang, itu hanyalah musibah halus saja. Jadi lah. Tuh. Lah itu. Mudah-mudahan terhindar kita. Apa nang sesuatu yang kita ada kehendak itu jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan bagus-bagus saja di tahun kita dipelihara, setahun yang akan datang dan selamat dunia akhirat. Amin. Nah itu banyak bermaulidan pulang, kita ramai pulang, banyak makan parah ini lah caruan. Mudah-mudahan ada berkat Rasulullah, kita panjang umur sehat walafiat. Ta'zimkan Rasulullah di bulan Maulid ini parat. Kita siapkan diri kita gembira, senang menyambut bulan Maulid. Dan Nabi man a'dhama maulidi wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang membesarkan, mentakzimkan kelahiranku ya Rasulullah, maka wajib orang itu mendapat syafaatku. Man fariha bi maulidi wajabat lahu syafaat. Barang siapa bergembira lagi menyambut dengan kelahiranku, maka wajib mendapat syafaatku. Gembira kita apa yang kita bisa sembahkan oleh Rasulullah. Tenaga kita, harta kita korbankan kalau bisa. Nah, jadi mun hendak bermaulidan di rumah, khususkan setahun sekali kan apa-apa. Hidupakan di rumah supaya dapat cahaya Rasulullah juga. Yalah, ini ada. Itulah. Itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita bertahlil lah. Haul guru bangil. Udah mungkin malam tadi haulnya dibangil.